Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Nazara Salamadani dari NIM 03 akan menjelaskan sedikit tentang etika pemanfaatan tanah menurut Islam, kajian hadis menyewakan tanah dengan bagi hasil. Bismillahirrahmanirrahim. An Atha bin Abi Rabah an Jabir qala kanat lirijalin fudul aradin fakanu yuwajirunaha ala thuluthi warrubu'i wan nisf. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu ardun falyazruha aw yamnaha akhahu fa in aba falyumsi ardahu." Rawahu Muslim Ahmad. Dari Atha bin Abi Rabah dari Jabir, ia berkata, dahulu ada beberapa orang laki-laki yang memiliki tanah luas. Mereka menyewakan tanah itu dengan bagi hasil sepertiga, seperempat atau setengah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memiliki tanah adalah yang mengolahnya sendiri atau memberikan kepada saudaranya tanpa imbalan. Jika ia enggan, maka hendaklah ia menahan tanah itu. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Ya, lanjut kepada makna umum hadis. Nah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah melalui Atha bin Abi Rabah ini membahas prinsip pemanfaatan tanah dalam Islam. Nah, dalam hadis ini Rasulullah memberikan arahan kepada pemilik tanah agar menggunakannya dengan cara yang bermanfaat, yaitu dengan menanaminya sendiri atau memberikannya kepada saudaranya atau sesama muslim yang mampu mengolahnya. Nah, dari hadis ini ada beberapa pesan utama. Yang pertama adalah pentingnya produktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi tanah yang dimiliki tidak boleh dibiarkan begitu saja, tidak boleh dibiarkan terbengkalai, tapi harus digunakan untuk kepentingan bersama. Terus yang kedua ada tanggung jawab. Jadi pemilik tanah harus memastikan bahwa tanahnya ini memberikan manfaat bagi orang lain jika ia sendiri tidak mampu mengelolanya. Terus yang ketiga adalah keadilan. Islam mengutamakan keadilan dalam transaksi, sehingga Rasulullah SAW lebih menganjurkan sistem yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian makna khusus An-Nisa berkata, yang pertama ada man kana lahu ardun, barang siapa yang memiliki tanah. Kata ardun ini kan berarti tanah, yang dalam hadis ini merujuk pada tanah yang dimiliki oleh seseorang. Kepemilikan tanah pada masa Nabi SAW umumnya terkait dengan tanah pertanian yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang kedua ada fal yazru'ha, hendaklah ia mengelolanya. Perintah fal yazru'ha ini menunjukkan bahwa tanah yang dimiliki harus diolah dengan cara yang baik dan bermanfaat tentunya, yakni bisa dengan cara bertani. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam dengan cara yang produktif. Yang ketiga ada auliyamnaha akhahu, yang berarti atau memberikannya kepada saudaranya. Nah, jika pemilik tanah ini tidak mampu untuk mengelolanya, terus Nabi Muhammad SAW ini memberikan alternatif, yaitu memberikan tanah tersebut kepada orang lain, yang dimana dia mungkin membutuhkan tanah untuk bertani. Dengan kata lain, ini adalah anjuran untuk berbagi sumber daya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh sesama. Jadi kalau sekiranya diri sendiri tidak mampu untuk mengelolanya, maka bisa diberikan kepada orang lain yang dia mungkin bisa mengelolanya dengan baik. Terus yang selanjutnya adalah fa'in aba falyumsik ardahu. Jika ia enggan, hendaklah ia menahan tanahnya. Nah, bagian terakhir ini menunjukkan bahwa jika pemilik tanah menolak untuk mengolah tanahnya atau memberikannya kepada orang lain, maka seharusnya ia tidak membiarkan tanah tersebut terbengkalai. Nah, jadi ini merupakan sebuah peringatan untuk tidak membiarkan sumber daya yang ada menjadi tidak berguna. Kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tanah tersebut terbengkalai. Selanjutnya adalah kritik sanad dan tahrij hadis. Nah, hadis yang berbicara tentang larangan menyewakan tanah dengan sistem bagi hasil ini diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah. Nah, untuk memastikan keabsahan hadis tersebut penting untuk menganalisis sanad atau jalur periwayatan secara kritis berdasarkan ilmu hadis. Periwayat utamanya dalam sanad tersebut adalah Atha bin Abi Rabah. Nah, beliau adalah seorang tabi'in yang terkenal dengan keilmuannya khususnya dalam fikih dan hadis. Beliau dilahirkan pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan dan dikenal sebagai salah satu murid terpercaya dari Abdullah bin Abbas. Terus Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Muhammad yang terkenal, yang dikenal banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengerti berbagai peristiwa penting bersama Nabi, seperti perang Uhud dan juga Hudaybiyah. Nah, kredibilitas Jabir sebagai perawi hadis diakui oleh semua ulama. Untuk keterhubungan dalam sanad, sanad ini terdiri dari dua perawi, yaitu Jabir sebagai sahabat yang mendengar langsung hadis dari Rasulullah, terus Atha sebagai tabi'in yang meriwayatkan dari Jabir. Keterhubungan keduanya ini tidak diragukan. Karena apa? Karena Atha ini diketahui beliau sering belajar langsung dari Jabir, sehingga hubungan ini menguatkan sanad karena adanya transmisi yang jelas dan juga terpercaya. Untuk penilaian sanad oleh ulama hadis, hadis ini diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis, diantaranya ada pada Sunan Abi Daud. Nah, Abu Daud ini adalah ulama hadis yang beliau ini sangat-sangat selektif dalam memilih riwayat. Nah, kehadiran hadis ini dalam kitabnya menunjukkan bahwa sanadnya memenuhi syarat minimal keabsahan. Juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal juga beliau meriwayatkan hadis ini, berarti menandakan bahwa hadis ini memiliki kredibilitas yang kuat dalam tradisi periwayatan. Untuk satu sanad hadis, setelah menilai dua perawi tadi dalam sanad ini, dapat disimpulkan bahwa keduanya itu sama-sama sikoh dan transmisi hadis tidak terputus. Hal ini menjadikan sanad hadis ini bersifat hasan atau bahkan sahih, tergantung pada analisis tambahan terhadap jalur periwayatan lain. Nah, untuk kesimpulan sanad hadis ini itu memiliki kekuatan yang tinggi karena perawinya terdiri dari tokoh-tokoh yang sikoh, yang terpercaya dan diakui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Dengan demikian, hadis ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam memahami prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan tanah dan keadilan ekonomi. Selanjutnya adalah sumber lain hadis tentang larangan menyewakan tanah dengan bagi hasil dan anjuran untuk menanamnya sendiri atau memberikannya kepada orang lain ini juga terdapat dalam beberapa kitab hadis. Di antaranya ada Sahih Muslim, yaitu hadis nomor 1536 dalam kitab Al-Musaqqah. Terus ada pada Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 2335 dan 2492 dalam kitab Al-Mudara'ah. Terus Sunan Abi Dawud,
hadis nomor 3409 dalam kitab Al-Ijarah, ada terdapat pada Sunan At-Tirmidzi juga, pada hadis nomor 1378 dalam kitab Al-Buyu. Kemudian ada juga pada Musnad Ahmad nomor 14.651 dan juga ada pada beberapa kitab hadis yang lainnya. Selanjutnya adalah kritik matan hadis. Kritik matan hadis larangan menyewakan tanah dengan bagi hasil ada yang pertama relevansi dengan Al-Quran, yang kedua hadis lain yang memberikan mudarat dan ada pandangan ulama tentang hadis ini. Oke, kita langsung ke relevansi dengan Al-Quran. Nah, jika kita melihat prinsip ekonomi dalam Al-Quran, Islam ini sangat menekankan keadilan dalam transaksi dan menghindari adanya eksploitasi. Namun Al-Quran itu juga tidak secara eksplisit melarang sistem muzaroah atau bagi hasil dalam pertanian. Nah, sebaliknya Al-Quran justru membolehkan kerjasama ekonomi berdasarkan ridho dan keadilan. Beberapa dalil Al-Quran yang relevan. Yang pertama adalah Al-Quran membolehkan akad kerja selama ada keadilan. Itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi seperti bagi hasil diperbolehkan selama dilakukan atas dasar itu antara kedua belah pihak. Kemudian kerjasama pertanian atau muzaroah merupakan bagian dari manfaat dunia yang diizinkan Allah. Terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 15. Nah, ayat ini mendukung konsep bahwasannya manusia itu bisa memanfaatkan dengan berbagai cara selama tidak ada unsur kezaliman. Kemudian hadis lain yang menunjukkan kebolehan mudaroah. Yang pertama, Rasulullah sendiri pernah melakukan mudaroah. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari nomor 2329. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi itu pernah melakukan sistem bagi hasil dalam pengelolaan tanah. Khaybar. Nah, jika Islam ini dilarang secara mutlak, tentu Rasulullah tidak akan melakukannya. Terus kemudian ada hadis Bukhari nomor 2331, Muslim nomor 1526. Hadis ini bisa dipahami sebagai dorongan untuk memanfaatkan tanah, bukan sebagai larangan mutlak bagi sistem bagi hasil. Kemudian pandangan ulama tentang hadis ini. Yang pertama, Imam Syafi'i berkata, larangan dalam hadis ini bukanlah larangan yang bersifat haram, tapi hanya makruh tanzih jika tidak ada kejelasan dalam syarat-syaratnya. Jadi Imam Syafi'i ini tidak melarang, tidak menganggap adanya larangan dalam hadis ini, melainkan makruh tanzih. Kemudian ada Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan, larangan dalam hadis ini ditafsirkan sebagai larangan terhadap adanya ketidakjelasan dan ngoro dalam akad. Jika tidak ada unsur tersebut, maka tidak mengapa. Jadi kalau sistemnya jelas, maka menurut Imam Ibnu Qudamah ini tidak mengapa. Terus yang ketiga ada Ibnu Taimiyah. Jika akan ditetapkan dengan syarat yang jelas dan adil, maka tidak ada masalah dalam hal itu. Hampir sama dengan Imam Ibnu Qudamah. Nah, hadis yang melarang penyewaan tanah dengan bagi hasil tidak bersifat mutlak, ya, tetapi lebih kepada anjuran agar tanah dimanfaatkan dengan baik dan menghindari eksploitasi dalam akad. Al-Quran tidak melarang sistem muzaroah, justru mengedepankan prinsip keadilan dan keridhaan dalam transaksi. Yang ketiga, hadis lain menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri pernah melakukan sistem bagi hasil dalam pengelolaan tanah Khaybar. Yang selanjutnya adalah mayoritas ulama membolehkan muzaroah selama syarat-syaratnya jelas dan tidak ada unsur kezaliman. Dengan demikian, hadis ini perlu dipahami bahwasannya dalam konteks sosial dan ekonomi pada masa Nabi SAW itu bukan sebagai larangan mutlak atas sistem bagi hasil yang masih banyak digunakan di dunia Islam hingga saat ini. Fikul hadis, relevansi hadis dalam kehidupan modern. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, kemudian keadilan ekonomi, solidaritas sosial, pencegahan penimbunan aset, larangan eksploitasi dan kedermawanan. Nah, ini adalah relevansi dalam kehidupan modern. Yang pertama, menghindari spekulasi tanah yang merugikan masyarakat, karena Islam sangat menekankan keadilan. Yang kedua, ada mendorong pemanfaatan tanah untuk pertanian dan kesejahteraan sosial. Jadi tanah tidak dibiarkan terbengkalai begitu saja. Yang selanjutnya adalah menekankan tanggung jawab sosial dalam kepemilikan aset. Analisis perspektif ahli fikih. Nah, dalam menyikapi teks hadis tersebut, ulama ahli hadis ini dan juga fikih memiliki perbedaannya. Yang pertama ada golongan ulama zahiri yang mereka memahami larangan ini sebagai larangan mutlak. Nah, mereka berpendapat bahwa menyewakan tanah dalam bentuk bagi hasil adalah terlarang karena hadis ini secara eksplisit memerintahkan untuk mengolah tanahnya sendiri, memberikannya secara cuma-cuma atau menahan tanah itu. Dengan dalil hadis riwayat Bukhari nomor 2154, nah Nabi SAW ainul muhaqalati wal muzara'ati. Yang kedua ada analisis perspektif pendapat mayoritas ahli hadis. Nah, seperti Imam Ahmad dan Al-Bukhari, mereka memahami bahwa larangan ini bukan mutlak tapi bersifat makruh tanzih, tidak dianjurkan, dengan penafsiran bahwa tanah disewakan dengan syarat yang tidak jelas. Kemudian imbalan berupa bagian tertentu dari hasil panen yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Yang menjadikan dalil dasarnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 2342. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuharrimil muzara'ah walakinnahu qala an tu'tiyaha akhaka aw tazra'aha. Jadi mayoritas ahli hadis memandang bahwa larangan ini lebih mengarah pada anjuran untuk saling membantu dan menghindari konflik, bukan larangan mutlak. Yang ketiga ada madhab Hanafi, membolehkan menyewakan tanah dengan imbalan yang jelas, baik berupa uang atau hasil panen. Mereka memandang larangan dalam hadis adalah bersifat anjuran, bukan keharuman, dengan dalil surat Al-Maidah ayat 1 dan juga Al-Isra ayat 34 yang menunjukkan pentingnya memenuhi akad, termasuk akad sewa menyewa. Untuk hadisnya an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Jadi menyewakan tanah dianggap sah-sah saja selama tidak menyebabkan mudarat bagi pihak-pihak yang terlibat.
Kemudian ada madhab Maliki yang juga membolehkan menyewakan tanah dengan syarat hasilnya itu jelas. Mereka berpendapat bahwa larangan hadis di atas berlaku dalam konteks tertentu, seperti jika menyewakan tanah mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakadilan. Dalil yang mereka jadikan dasar yaitu surat An-Nisa ayat 29. Kemudian hadis riwayat Al-Baihaqi, an Utsman bin Affan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Kemudian ada hadis Rasulullah, hadis Bukhari nomor 2337. An Abdullah bin Umar qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khaybara la ya'maluha wa lam syatru ma yakhruju minha. Rasulullah memberikan tanah Khaybar kepada penduduknya untuk mereka garap dan mereka mendapatkan separuh dari hasilnya. Selanjutnya ada madhab Syafi'i yang juga membolehkan menyewakan tanah baik dengan imbalan uang atau bagi hasil selama ada kejelasan dengan dalil surat At-Tolak ayat 6. Surat kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini adalah larangan menyewakan tanah dalam hadis tidak bersifat mutlak, melainkan kontekstual untuk mencegah konflik dan ketidakadilan. Nah, berarti Rasulullah SAW dalam perjanjian Khaybar menunjukkan kebolehan sistem bagi hasil dalam pertanian. Karena itu mayoritas ulama dan keempat madhab membolehkan penyewaan tanah selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur eksploitasi sesuai dengan ketentuan syarat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.